Saudara tidak boleh dengan sombongnya mengatakan, apalagi kami para pengkhotbah mengatakan, saya berkhotbah di pedalaman Anugerah Timur dan 100 orang menyerahkan diri. Wah, siapa kita di hadapan Tuhan Allah? Kita bukan siapa-siapa. Kita siap hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan-Mu. Perdengarkanlah suara-Mu kepada kami supaya kami mendengar dan mengikuti-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pembacaan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom buat kita semua. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, menurut saudara-saudara Roh Kudus itu apa? Sekali lagi, menurut saudara-saudara Roh Kudus itu apa? Masing-masing boleh memberikan jawaban. Kalau ada saudara di samping kiri kanan mungkin bisa mendengar jawaban itu. Saya membayangkan saudara akan memberikan jawaban yang baik kalau saudara orang percaya. Tapi seringkali saudara-saudara kita melupakan satu hal yang sebegitu penting. Kalau saya ditanya, menurut saudara, menurut Pak Pendeta, Roh Kudus itu apa? Jawaban saya singkat. Roh Kudus itu Tuhan. Sekali lagi,
Roh Kudus itu Tuhan. Kenapa hal ini saya tegaskan di paling awal, saudara? Beberapa orang saya bertanya, menurut saudara Roh Kudus itu apa? Penghibur. Ya betul. Kalau penghibur, bagaimana ketika saudara dalam keadaan baik-baik saja dan tidak butuh hiburan? Ada kemungkinan saudara tidak butuh penghibur. Pekerjaan penghibur itu dilakukan oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu adalah Tuhan. Taruh baik-baik dalam hatimu, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Nah, saudara-saudara, pembacaan ini menolong kita untuk memahami hal-hal yang luar biasa. Tema yang disampaikan oleh Majelis Sinode dalam kesempatan perayaan Pentakosta ini adalah pencurahan Roh Kudus membuat bahasa-bahasa menjadi dimengerti. Saudara-saudara, saya mulai dengan mengatakan bahwa murid-murid memang menyaksikan langsung bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Murid-murid menyaksikan langsung. Pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus, kita membaca bagaimana murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Tetapi saudara-saudara, selanjutnya bagaimana keadaan para murid ketika mereka sendiri harus berhadapan dengan masalah-masalah mereka di dunia tanpa Tuhan Yesus. Ketika Yesus terangkat ke surga, malaikat-malaikat bilang, pulanglah ke Yerusalem. Sekarang Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, dan bagaimana sekarang mereka akan berhadapan dengan masalah-masalah mereka tanpa Tuhan Yesus. Murid-murid itu bisa digambarkan kira-kira begini, saudara-saudara. Keadaan mereka secara umum digambarkan begini. Murid-murid itu tidak memiliki kekuatan sosial. Jumlah mereka tidak banyak. Mereka sedikit sekali. Hitungan belasan orang itu sedikit itu. Jumlah mereka sih tidak punya kekuatan sosial. Yang kedua, saudara-saudara, mereka tidak memiliki kekuatan ekonomi. Mereka bukan orang kaya. Mereka orang-orang sederhana. Sebagian besar dari mereka nelayan-nelayan kecil di Galilea. Saudara-saudara, yang ketiga, mereka itu tidak memiliki kekuatan politik. Jumlah sudah sedikit lagi, tidak ada uang lagi. Bagaimana mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi orang secara politik? Memang salah seorang dari mereka, Simon orang Selot, itu anggota partai politik. Tapi kekuatan politik tidak ada pada mereka, karena mereka terlalu sedikit. Mereka juga dapat digambarkan bahwa kumpulan para murid itu belum mampu mengelola komunitas orang percaya waktu itu, walaupun jumlah mereka masih sedikit. Dulu kan ada Tuhan Yesus memimpin mereka, mengatur mereka. Sekarang Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga. Mereka belum punya kemampuan untuk mengelola komunitas dari orang percaya itu. Beberapa orang telah menganggap mereka, saudara-saudara, sebagai kelompok orang-orang aneh. Di dalam masyarakat di mana mereka tinggal, di sekitar mereka, melihat ini orang dong berkumpul, melihat ini orang dong berdoa. Mereka pikir ini orang-orang aneh ini, sementara berkumpul di sini. Sekalipun ajaran-ajaran mereka terima langsung dari Tuhan Yesus, tapi ajaran-ajaran itu belum terlalu populer waktu itu. Apalagi Yesus sudah terangkat ke surga, meninggalkan mereka. Saudara, saya bayangkan, saudara-saudara, kondisi-kondisi ini kalau terjadi pada kita, dan saya kira di antara kita ada yang kena kondisi ini, saudara-saudara, sudah tidak punya kekuatan sosial lagi, sudah tidak ada uang lagi, tidak punya pengaruh politik lagi, dianggap aneh oleh kelompok-kelompok tertentu. Kita tidak kuat sekali, saudara-saudara. Tapi gambaran singkat itu menunjukkan bahwa murid-murid berada pada titik terendah secara psikologis dan sosial. Keadaan tadi yang digambarkan itu tentang murid-murid menunjukkan bahwa mereka sementara berada pada sebuah keadaan atau titik paling rendah secara psikologis dan secara sosial. Dalam kondisi seperti itulah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Dalam kondisi terendah itulah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, tapi saya tidak bermaksud mengarahkan saudara untuk mau terima Roh Kudus berarti kita sampai titik paling rendah.
harus miskin lah, harus susah lah, harus sengsara baru. Saya tidak bermaksud begitu. Bahwa kalau nanti pesannya akan mengatakan bahwa saudara harus rendah hati. Itu betul. Merendahkan dirimu di hadapan Tuhan supaya Roh Kudus itu masuk ke dalam saudara. Itu betul. Tapi saya tidak sementara mengarahkan saudara untuk mengalami sebuah kondisi psikologis dan sosial sebagaimana yang dialami oleh murid-murid waktu itu. Bagaimana dengan pencurahan Roh Kudus itu, saudara? Kita membaca dalam pembacaan tadi, pencurahan Roh Kudus itu ditandai dengan 3 hal. Pertama, saudara-saudara, pencurahan Roh Kudus itu terjadi, ada angin kencang, yang kedua ada lidah api, dan yang ketiga ada kemampuan dari para murid untuk mengucapkan berbagai-bagai bahasa. Sekali lagi, pencurahan Roh Kudus itu terjadi ditandai dengan 3 hal. Ada angin kencang, ada lidah api, dan ada kemampuan para murid untuk mengucapkan berbagai bahasa. Ketiga tanda tersebut pada hakikatnya adalah menyatakan bagaimana kehidupan para murid dikuasai oleh kuasa Allah yang maha tinggi. 3 tanda itu menunjukkan bagaimana murid-murid itu dikuasai oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Pada waktu itu, di peristiwa Pentakosta itu. Mari kita lebih dalam lagi melihat tanda-tanda ini. 2 tanda yaitu angin kencang dan lidah api. Tanda pertama dan kedua. Angin kencang dan lidah api adalah tanda yang Tuhan pakai melalui tanda alam. Tanda alam yang Tuhan pakai. Ada angin kencang. Itu kan peristiwa alam toh. Api yang datang begitu. Ini peristiwa alam. Saya kira tidak ada orang yang bisa buat angin kencang. Siapa yang berani tiup kok satu dunia terguncang kan dia pun tiupan kan tidak ada. Kompresor besar juga tidak bisa. Ini peristiwa alam. Api juga demikian. Dalam peristiwa Pentakosta, saudara-saudara, dua peristiwa alam itu Tuhan pakai. Sementara, saudara-saudara, yang ketiga, kemampuan untuk mengucapkan berbagai bahasa adalah tanda yang Tuhan pakai melalui manusia. Dari 2 tanda yang pertama itu, Tuhan pakai tanda alam, tapi tanda yang ketiga, kemampuan berbahasa itu, Tuhan pakai melalui manusia. Dalam peristiwa Pentakosta, saudara-saudara, para rasul berbicara dalam bahasa lain yang tidak mereka pahami sebelumnya. Tidak pernah mereka pahami sebelumnya. Sementara orang-orang yang menggunakan bahasa-bahasa itu menjadi tercengang mendengarnya. Mereka melihat tercengang betul bagaimana murid-murid ini kemudian bisa berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Orang-orang banyak yang ada di situ merasa heran. Tetapi saudara, ada kelompok lain. Mereka juga mendengar apa yang dikatakan oleh para rasul. Namun mereka punya reaksi yang lain dan berbeda. Saudara-saudara, mereka tidak heran. Kalau kelompok yang pertama merasa heran, tercengang. Kelompok yang kedua ini tidak heran. Mereka tidak tercengang. Mereka justru menyindir murid-murid. Malah mereka berkata bahwa jangan-jangan murid-murid ini sementara mabuk anggur. Jangan-jangan murid-murid ini sementara mabuk anggur. Para rasul sementara berbicara tentang Tuhan Allah dan kebenarannya pada peristiwa Pentakosta itu, tetapi yang mendengar dapat dibagi dalam 2 kelompok berdasarkan reaksi mereka. Nanti sebentar saudara bisa timbang-timbang saudara ada di bagian mana dari 2 orang yang mengikuti peristiwa itu. Kelompok yang pertama saudara-saudara adalah kelompok orang-orang yang mendengar, mengerti, heran, dan percaya. Sekali lagi, kelompok yang pertama dalam peristiwa Pentakosta itu, selain para murid, berdasarkan reaksi mereka, mereka adalah orang-orang yang mendengar, mengerti, heran, dan percaya. Mereka ini kemudian menjadi anggota gereja. Mereka kemudian menjadi warga gereja. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, saudara-saudara, adalah orang-orang yang mendengar, mengerti, dan kemudian menyindir.
Atau kalau saya mau tambahkan, mereka mendengar, mengerti, tidak percaya, dan kemudian menyindir. Ini kelompok yang kedua. Mereka ini menjauh dari persekutuan. Karena mendengar, mengerti, tapi tidak percaya dan menyindir para murid. Mereka lebih memilih tidak bergabung dengan murid-murid. Mereka memilih untuk hidup di dalam dosa mereka. Jadi saudara-saudara, ternyata dua kelompok itu ada pada waktu peristiwa Pentakosta. Nanti sebentar lebih detail kita akan memeriksa. Sebenarnya kita ada di kelompok bagian mana ini saudara-saudara. Karena tema hari ini berbicara tentang bahasa yang dimengerti saudara-saudara. Dan menjadi sebuah pergumulan dalam gereja yang serius. Saya ingin supaya kita memahami beberapa hal saudara-saudara. Dalam kekuatan Roh Kudus itu, para murid dimampukan untuk mengucapkan berbagai bahasa. Para murid dimampukan untuk mengucapkan berbagai bahasa. Tapi dengan catatan-catatan berikut ini. Satu saudara-saudara, kalau kita sebut bahwa itu mereka sementara berbahasa roh, saya ingin menyatakan begini. Pertama, bahasa roh yang terjadi pada para murid waktu itu di hari Pentakosta, itu terjadi pada seseorang bukan karena fasih lidah. Bukan karena fasih lidah. Tadi penjelasan awal saya sampaikan kepada kita bahwa murid-murid dimampukan untuk berbicara dalam berbagai bahasa yang tidak mereka tahu sebelumnya. Bukan karena fasih lidah. Berkaitan dengan itu saudara, yang kedua saudara-saudara, karena itu ini bukan fasih lidah, maka bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Tidak bisa diajarkan. Pembacaan tadi menyampaikan saudara-saudara, Tuhan kasih kesempatan. Dalam kuasa Roh Kudus itu, Tuhan kasih kesempatan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Tidak diajarkan sebelumnya. Tidak dipahami sebelumnya. Jadi kalau sampai saudara sementara ingin sekali dekat dengan Tuhan, langsung pergi pindah gereja sana sini hanya untuk mencari tahu bagaimana saya bisa berbahasa roh, bagaimana saya diajarkan. Saudara-saudara sementara mengalami sebuah masalah yang serius tentang pemahaman saudara tentang bahasa roh. Yang ketiga saudara-saudara, bahasa roh itu dimengerti. Dalam konteks itu, saudara lihat, bahasa roh itu dimengerti, baik secara langsung maupun diterjemahkan supaya dimengerti, dan itu berguna bagi pembangunan jemaat. Sekali lagi tekanannya saudara, bahasa roh itu dimengerti. Sebab kalau sesuatu yang itu diucapkan tanpa dimengerti, apa faedahnya? Apa pentingnya bagi pembangunan jemaat? Saudara mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti, apa pentingnya saudara bicara itu di hadapan jemaat? Pembacaan kita hari ini saudara-saudara menyatakan kepada kita bahwa orang-orang yang disebutkan di situ dari berbagai-bagai tempat tercengang-cengang, heran karena mereka mengerti sesuatu yang diucapkan oleh para murid. Saudara-saudara, hal ini saya kira sangat serius bagi kita. Kalau saudara belajar dari surat pertama Korintus pasal 14, mulai dari pasal 12 nanti sampai pasal 14, saudara akan menemukan bahwa kalau saudara hanya berkata-kata, orang di luar sana yang mendengar bilang, jangan sampai saudara seperti gong yang gemerincing tanpa arti. Dan beberapa orang jangan sampai mengatakan saudara gila karena mengucapkan hal-hal yang tanpa arti. Yang ada arti saja mereka disindir, apalagi kalau mengucapkan yang tidak ada arti. Yang keempat saudara-saudara, bahasa roh itu terjadi menurut waktu Tuhan dan bukan menurut waktu manusia. Menurut waktu Tuhan. Murid-murid tidak pernah membayangkan bahwa satu waktu ketika mereka berkumpul di Yerusalem itu, di tempat itu, tiba-tiba Tuhan akan pakai mereka secara luar biasa untuk berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka tidak pernah membayangkan. Mereka tidak pernah menjadwalkan malah. Mereka tidak tahu. Mereka hanya sementara menanti-nanti. Dan roh itu memampukan mereka untuk berkata-kata. Bukan menurut waktu mereka, tapi menurut waktu Tuhan. Ini penting saudara-saudara dalam pengembangan gereja. Jangan sampai karena saudara pernah Tuhan pakai untuk berbahasa roh, maka setiap kali lihat orang baru, saudara bahasa roh.
Setiap kali pagi makan pagi saudara bahasa roh. Kalau itu memang pas waktu Tuhan mau pakai, tidak ada masalah. Tapi kalau waktu itu saudara jadwalkan sendiri, supaya orang merasa saudara sangat rohani dan dekat dengan Tuhan. Nah itu tipu masalah itu saudara. Ini harus menjadi catatan yang penting bagi kita semua. Supaya kita jangan kemudian sikap kita justru meremehkan dan mengolok-olok bahasa roh itu sendiri. Mari kita lebih lanjut saudara-saudara. Saya ingin menekankan kepada kita hari ini saudara. Dalam peristiwa Pentakosta ini. Bahwa bahasa roh itu adalah salah satu tanda. Bahasa roh itu salah satu tanda. Bukan satu-satunya tanda. Saya ulangi. Bahasa roh itu salah satu tanda. Bukan satu-satunya tanda. Bahwa seseorang telah dibaptiskan dalam roh kudus. Jadi kalau dia bisa bahasa roh, Tuhan izinkan itu terjadi pada dirinya, itu baru salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Banyak orang yang tidak memahami, mereka membayangkan, oh gereja kita itu, gemit itu tidak ada roh kudus. Karena ukurannya adalah tanda dari kehadiran roh kudus adalah berbahasa roh. Itu masalah. Karena berbahasa roh baru salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Lalu yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu saudara adalah buah roh yang semakin nyata di dalam kehidupanmu. Buah roh, sesuatu yang dihasilkan sebagai tanda roh kudus tinggal di dalam saudara. Dan itu menjadi nyata dalam kehidupanmu tiap-tiap hari. Itu yang lebih penting. Untuk apa saudara? Saudara bisa berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa yang Tuhan izinkan melalui rohnya, tetapi tidak ada buah roh padamu. Yang paling penting itu. Jangan mengerucut kepada satu tanda, lantas melupakan buah roh sebagai tanda-tanda yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, berdasarkan itu semua mari kita menyelidiki pesan firman hari ini buat kita semua dalam peristiwa Pentakosta ini. Pertama, saudara. Jadilah orang yang mendengar dan percaya. Saya ulangi. Jadilah orang yang mendengar dan percaya. Ada banyak orang yang tidak percaya. Padahal mereka sudah mendengar. Karena itu, karena untuk menjadi percaya saudara-saudara, hanya Roh Kudus yang mampu melakukannya bagi kita. Para rasul tugasnya adalah berbicara, dan untuk percaya kita harus menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus dan bukan kepada para rasul. Saudara, saya mencatat bagian ini dan saya kira ini pesan yang serius bagi saya dan saudara. Jadilah orang yang mendengar dan percaya. Banyak yang mendengar tapi tidak percaya. Kalau pertanyaannya, kenapa banyak orang sudah mendengar tapi tidak percaya Pak Pendeta? Jawabannya satu, tadi disebutkan. Untuk membuat orang menjadi percaya, itu kalau Anda menyerahkan dirimu kepada Roh Kudus. Banyak yang mendengar dengan telinganya, tapi tidak menyerahkan hidup dan hatinya kepada Roh Kudus. Bagaimana saudara bisa percaya? Karena yang akan membuat orang percaya itu Roh Kudus dan bukan saya, bukan para rasul. Walaupun Tuhan izinkan tanda-tanda itu datang melalui mereka, tapi yang akan membuat orang lain percaya itu haruslah Roh Kudus. Serahkanlah dirimu pada Roh Kudus. Kalau begitu saudara-saudara, saudara tidak boleh dengan sombongnya mengatakan, apalagi kami para pengkhotbah mengatakan, saya berkhotbah di pedalaman Anugerah Timur dan 100 orang menyerahkan diri. Wah, siapa kita di hadapan Tuhan Allah? Kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan izinkan Tuhan pakai kita saudara-saudara untuk berkata-kata tentang Tuhan, tetap. Sekali lagi, Roh Kudus yang mengubahkan orang. Bukan para rasul. Bawa mereka kepada Roh Kudus dan bukan kepada para rasul. Yang kedua saudara-saudara, saya ingin untuk menyatakan ini kepada kita semua bahwa janganlah menjadi orang yang suka menghina firman Tuhan.
Jadilah orang yang janganlah jadi orang yang suka menghina firman Tuhan dan suka menghina para pemberita firman Tuhan. Jangan jadi orang yang begitu. Kenapa saudara-saudara? Kita mungkin saja pernah mendengar orang memakai firman Tuhan untuk membenarkan kesalahannya. Atau memakai firman Tuhan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan politik. Atau kita juga pernah mendengar orang yang menggunakan firman Tuhan untuk mengolok-olok orang lain. Tanpa sadar saudara, kita telah menjadi orang-orang yang menghina firman Tuhan itu. Bahkan, mungkin saudara pernah mendengar para pemberita firman yang satu menghina pemberita firman yang lain. Para pemberita firman itu mereka manusia. Pasti ada kekurangan sana sini, pasti ada. Tugas kita saudara-saudara bagi mereka adalah menyatakan dengan baik, menyatakan dengan kasih. Bukan menghina mereka. Bukan menghina. Apalagi kalau kutip ayat Alkitab baru menghina orang lain. Itu bisa bermasalah itu. Kadang-kadang untuk berolok-olok orang bisa kutip ayat Alkitab juga. Kadang-kadang ini pusing kita ini. Menggunakan firman Tuhan untuk berolok-olok. Supaya membuat orang bisa tertawa. Aneh sekali itu. Tertawa untuk mendapatkan apa? Kejutir tahu. Saya ingin menegaskan hal ini saudara-saudara. Karena dalam perjalanan ini, beberapa orang tidak terlalu menyatakan sikap yang baik terhadap firman. Cara untuk menghargai firman Tuhan itu bukan dengan Alkitab jatuh angka kau cium. Bukan itu. Tapi menghargai bahwa firman ini firman yang keluar dari Tuhan Allah. Dan terimalah dengan hati yang betul-betul rendah di hadapan Tuhan. Dan membiarkan roh itu bekerja untuk mengubahkan kita. Saya membaca buku-buku ketika baru masuk teologi. Itu buku-buku lama yang mahasiswa teologi belajar semester 1. Kira-kira penulis-menulis kira-kira begini. Dia bilang begini. Kalau saudara melihat ada 2 pohon dalam satu hutan. Pohon itu tinggi dan besar. Saudara jangan berpikir bahwa hutan itu hanya pohon itu. Ada pohon-pohon yang lain. Karena hutan itu terlalu luas. Bacalah firman Tuhan begitu rupa. Dia lanjutkan. Bacalah firman Tuhan begitu rupa. Dan kemudian biarkanlah firman Tuhan menganalisa saudara. Jangan saudara menganalisa firman Tuhan. Tulisan itu cukup membuat saya kaget. Masa saya mendekati ini firman Tuhan tanpa analisa. Tapi catatannya saya mengerti. Biarkanlah firman Tuhan itu menganalisa saudara. Janganlah saudara menganalisa firman Tuhan. Wah, kalimat yang menarik. Saya memahaminya kira-kira begini. Oleh kekuatan firman Tuhan yang saya baca, yang saudara baca, yang saudara dengar, yang kita renungkan, harus oleh Roh Kudus itu kita membiarkan diri kita diubah, dianalisa. Jangan kita mendalami begitu rupa firman Tuhan sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, memahami semuanya, tapi tidak membiarkan diri kita dibaharui oleh firman. Itu berarti firman tidak mendapat tempat sungguh di dalam hati kita, dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, saya kira pesan firman ini jelas. Jangan jadi orang yang suka menghina firman Tuhan. Jangan jadi orang yang suka menghina para pemberita firman Tuhan. Jangan. Itu justru tidak baik. Ketiga, saudara-saudara. Pesan firman yang ketiga ini. Orang yang mendengar, orang yang mengerti dan percaya pada firman Tuhan akan membiarkan hidupnya diubah oleh Roh Kudus. Akan membiarkan hidupnya. Kebahagiaan terbesar adalah mendengar dan melakukan firman. Oleh firman itu Roh Kudus menolong kita semakin serupa dengan Kristus. Perubahan menuju kepada Kristus itulah yang paling membahagiakan. Dalam gereja saudara selalu mengikuti ibadah-ibadah gereja kita. Dan setiap habis pembacaan firman Tuhan selalu disampaikan begini. Demikianlah firman Tuhan. Terus pemberita akan mengatakan,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Itu yang paling berbahagia. Mendengar, mengerti, percaya, melakukan. Yang berbahagia. Saya baca satu tulisan kecil dari Pak Pendeta Eben dan ini cukup memberkati saya. Dia tulis begini. Tentang rahasia orang mengatakan, ingat omong apa-apa nah hati-hati. Kenapa? Karena tembok-tembok juga punya telinga. Tembok-tembok punya telinga. Dia maksud, oke, hati-hati kalau omong rahasia, omong sesuatu yang penting karena tembok-tembok ini ada telinga. Kalau tembok punya telinga itu ungkapan. Tapi dia selanjutnya dia menulis begini. Tapi hati-hatilah kalau telinga yang punya tembok. Nah, itu yang masalah itu. Kalau tembok ada telinga, kita yang hati-hati. Supaya omong jaga. Tapi kalau telinga yang ada tembok, itu kita omong juga tetap tidak masuk. Saya tidak tahu di rumah ini semua tembok ada telinga atau dia orang rumah yang ada tembok di telinga, kita tidak tahu. Coba bertanya dulu. Kesempatan 10 detik, coba lihat satu-satu. Di dia pun telinga ada tembok. Selain telinga, jangan sampai ada tembok di dia pun telinga. Jadi kalau dengar dan mengerti, biarkanlah hidup ini. Saudara-saudara, saya baca satu catatan kecil dalam satu buku. Dia dapat protes. Dapat protes dari seorang pendeta, dapat protes. Saya kira saudara tahu kisah ini. Seorang pendeta dapat protes dari jemaat. Pak pendeta ini, khotbah, hanya itu, seulang-ulang itu sah. Pendeta ini hanya menjawab, iya, Bapak sudah dengar ulang-ulang, mau soalnya berubah-ubah terus jadi. Saya hanya bisa omong itu saja. Ya mungkin saudara punya versi yang lain, tapi saya kira pesannya dapat. Kita mungkin mendengar banyak sekali. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen, berapa kali kita jadi orang percaya, saudara. Mendengar firman Tuhan, mengerti sekali, tapi hidup kita tidak berubah. Ini bermasalah, saudara. Saudara melihat dua kelompok orang tadi. Kelompok yang pertama adalah orang yang mendengar, mengerti, percaya kepada Tuhan. Tapi kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mendengar, mengerti, tapi menghina. Dengan cara-cara mereka, menyindir mereka. Satu persatu. Dari orang-orang murid-murid ini disindir. Mereka mungkin mabuk gitu. Firman Tuhan ternyata tidak dengan leluasa masuk ke dalam kehidupan kita. Karena ada tembok-tembok di pendengaran-pendengaran kita, di telinga-telinga kita. Pesan yang terakhir, saudara. Roh Kudus diberikan kepada manusia untuk membangun manusia baru. Banyak penemuan baru telah dibuat oleh manusia dengan berbagai motivasi pembuatannya. Tetapi kadang-kadang penemuan-penemuan baru itu oleh manusia telah merubah manusia menjadi egois, serakah, dan menjauh dari Tuhan. Roh Kudus ini diberikan kepada kita supaya membawa manusia yang sudah menyimpang tadi untuk kembali menjadi ciptaan baru yang dalam dirinya tergambar citra Allah. Coba sudah renungkan. Ada berapa banyak kali hal-hal ciptaan manusia itu telah menjauhkan kita dari Tuhan Allah? Ada berapa banyak kali? Yang hasil ciptaan manusia itu menjauhkan kita dari Tuhan Allah. Yang ciptaan Tuhan itu justru membuat kita tidak nyaman. Yang ciptaan manusia membuat kita dijauhkan dari Tuhan Allah. Kita nyaman dengan ciptaan manusia. Tapi yang ciptaan Tuhan itu kita tidak nyaman dengannya. Saya uji saya punya diri sendiri, saudara. Ketika saya berdoa itu, saya kalau duduk-duduk, saya coba hitung dan coba berpikir dengan sangat serius. Setiap pagi, setiap malam ketika berdoa itu, saya biar ada nonton televisi atau ada baca buku, terus tiba-tiba panggil anak-anak, ibu mau berdoa.
Pas mau berdoa itu pasti kalimat pertama, kalimat kedua, masuk mau kalimat ketiga, pasti saya mengantuk. Menguap. Oh. Saya heran. Saya coba ikuti 2, 3 kali, 4 kali. Ternyata itu kebiasaan malah. Oh, ini ada yang salah dalam saya hidup. Coba saudara ini, saudara juga sama. Kalau baca status di Facebook itu kan saudara tidak mengantuk-mengantuk toh. Tapi pada saat saudara mau berdoa dengan Tuhan, tiba-tiba saudara rasa mengantuk. Pernah rasa begitu kok? Wah, berarti kita short paket kalau saudara pernah rasa begitu. Yang manusia punya, yang hasil ciptaan kita ini membuat kita nyaman tanpa rasa mengantuk sama sekali. Tetapi ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, kita rasa tidak aman sekali. Wah, itu aneh sekali. Itu berarti saudara-saudara, pengaruh-pengaruh yang luar itu, hasil-hasil dari manusia itu sangat kuat mempengaruhi saya dan saudara. Tetapi yang Tuhan punya sekarang, firman Tuhan, Roh Kudus, itu dia tidak terlalu tertancap kuat di dalam hidup kita. Saya ingin untuk memberi catatan lebih dari tema ini, bahwa dengan Roh Kudus itu, pencurahan Roh Kudus itu bukan saja membuat kita bahasa-bahasa dimengerti, tapi dipercaya. Dipercaya. Kalau Anda percaya pada kata-kata firman Tuhan itu, saudara berbahagia dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya menjadi ciptaan baru yang luar biasa. Bukankah ini yang diidamkan oleh orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan? Hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Kristus, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid 40 hari, terus dia terangkat ke sorga. Hari yang ke-10 itu, setelah hari yang ke-50, jadi 40 hari, tanpa 10 hari lagi, dicurahkanlah Roh Kudus. Supaya mereka dibekali. Karena mereka akan hidup sendiri tanpa Yesus. Pertanyaan saya mengakhiri khotbah ini adalah, pernahkah saudara-saudara merasa kesendirian itu sangat kuat dalam hidupmu? Saudara merasa tidak berarti sama sekali. Dalam catatan awal tentang para murid, kekuatan sosial mereka tidak ada. Mereka tidak punya kekuatan ekonomi. Mereka tidak punya kekuatan politik. Mereka dianggap aneh oleh orang-orang lain. Kondisi itu, kalau sementara menyerang dan dialami oleh saudara hari ini, saya kira kalimat yang paling penting adalah buka hatimu kepada Roh Kudus. Roh Kudus harus tinggal di dalam hatimu hari ini. Di dalam hidupmu. Karena untuk itulah pencurahan Roh Kudus ini dilakukan. Supaya mereka yang mengalami titik-titik terendah dalam hidup mereka. Titik-titik terendah secara sosial, secara psikologis. Disinilah Roh Kudus menolong mereka untuk bangkit dan hidup lagi. Saya kira kondisi ini, tadi kami bercerita dengan beberapa orang. Pandemi Corona ini telah membawa pengaruh besar di semua aspek kehidupan. Salah satunya, saudara-saudara, adalah ekonomi. Ekonomi hancur. Kita kerja ini kan untuk kepentingan apa? Ekonomi. Nah, kerja sekarang orang sudah dirumahkan, sejumlah tempat usaha ditutup dan lain sebagainya. Wah, ini bahaya. Kita sepertinya tidak bisa lagi. Kalau kita harap kepada bantuan mau berapa lama? Berapa lama orang kasih kita beras 5 kilo, beras 10 kilo, mau berapa puluh tahun? Titik-titik terendah itu harusnya kita sekarang arahkan hati kita kepada Tuhan. Kepada Roh Kudus itu. Karena untuk itulah Roh Kudus dicurahkan bagi saudara-saudara. Kita tidak bisa untuk banyak hal. Beberapa orang menginginkan kata-kata ini. Misalnya dia bilang, kalau dulu kita dihimbau untuk berkumpul, rapatkan barisan, sekarang mereka suruh kita jaga jarak. Sampai-sampai orang bisa kasih pisah istri dan suami, duduk jam berdekat. Wah, itu bahaya, lama-lama dong pisah rumah itu. Kalau dulu kita dihimbau untuk beriman kepada Tuhan, sekarang dia bilang beriman saya tidak cukup. Harus berimun juga.
Jadi iman tambah imun. Nah, jadi ada perubahan-perubahan tertentu dalam hidup ini. Perubahan-perubahan ini harus menolong kita untuk lebih lagi memberikan hidup kita kepada Roh Kudus. Kalau saudara mengalami titik-titik terendah, titik-titik buta di dalam hidup, biarkan Roh Kudus membuka hati dan pikiran, membawa kita kepada Tuhan, dan kita lebih lagi di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih buat firman-Mu buat kami. Tolong kami supaya lewat kekuatan Roh Kudus-Mu itu, kami dibangkitkan untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, mendengar, mengerti, percaya, membiarkan hidup kami diubahkan oleh Roh Kudus. Runtuhkanlah tembok-tembok dalam telinga-telinga kami, supaya firman-Mu tidak lalu dan sia-sia, tapi oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, masuklah firman-Mu dalam hidup kami dan membarui kami tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Materi,